Najah. Kita sudah sampai di halaman 4. Halaman 4 baris ketiga dari bawah. Paling ujung bacaannya Mujibatul Rusli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal. Mujibatul Rusli sittatun. Berkata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab beliau Safinatun Najah, sampai perkataan beliau Mujibatul Ghusli sittatun. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Jadi kalau kita mengalami hal-hal di bawah ini, kalau kita mengalami 6 hal ini, maka jika kita ingin sholat, kita wajib mandi terlebih dahulu. Kalau enggak mandi besar, maka sholatnya enggak sah. Baca Qurannya hukumnya haram. I'tikaf berdiam di masjid, i'tikafnya haram. Ya, karena syaratnya sholat, syaratnya i'tikaf, karena syaratnya sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. I'tikaf haram karena apa? Karena berdiam di masjid bagi orang yang berhadas besar hukumnya haram. Membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar dengan tujuan membaca Al-Quran hukumnya haram. Maka penting sekali untuk kita mengetahui apa saja yang mewajibkan kita mandi. Yaitu ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farji. Masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu adalah kepala zakar, ra'sul zakar. Apabila kepala zakar seorang pria masuk ke dalam farji seorang wanita, maka dua-duanya wajib mandi, meskipun enggak sampai keluar mani. Ada orang yang menganggap dia bersenggama itu wajib mandi kalau sampai keluar mani. Enggak, asalkan kepala zakarnya sudah masuk, meskipun enggak sampai keluar mani, maka dua-duanya wajib mandi. Farji di sini sawa'un kana kubulan am duburan, baik lubang depan atau lubang belakang. Haram bagi seorang suami menggauli istrinya dari lubang belakang, nggak boleh, haram hukumnya. Seandainya seorang suami menggauli istrinya dari lubang belakang, hukumnya haram, tapi tetap wajib mandi. Karena yang namanya farji di sini lubang depan atau lubang belakang. Ya, atau naudzubillah, ya, laki-laki yang laki-laki homo masukin dari belakang, wajib mandi juga. Ya, haram hukumnya homoseksual. Allah binasakan kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, dengan cara yang sangat mengerikan sekali. Ini kotanya mereka, kota Sadum, ditebalikin sama Allah. Diangkat sama malaikat Jibril, udah nyampe langit ditebalikin. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Begitu mereka semua udah pada jatuh, ditimpain dengan batu yang panas. Setelah ditimpain dengan batu yang panas, baru ditutup sama Allah. Begitu dibinasakannya kaum Sadum, kaum yang melakukan perbuatan homoseksual. Alhamdulillah. Jadi yang namanya farji baik lubang depan atau lubang belakang. Min adamin au ghairihi, dari mangsa manusia atau yang lainnya, umpamanya hewan. Dia belum nikah, umpamanya, naudzubillah, datang nih birahinya. Kebetulan dia punya kambing, dimasukin kambingnya. Farji kambingnya dimasuk, wajib mandi. Ya, baik farji manusia atau farji selain manusia, hewan. Itu, ya. Atau seorang wanita, dia digauli sama binatang misalnya, contoh, digauli sama kera, sudah masuk tuh kemaluannya si kera ke farjinya si wanita, wajib mandi si wanita.
dari yang pertama masuknya hasyafa ke kepala zakar, yang nanti ada mani, ada madhi, ada wadi. Kita lanjutin nomor 2 dulu. Wa khurujul mani, yang kedua hal yang mewajibkan mandi keluarnya mani. Keluarnya mani meskipun nggak pakai senggama, sengaja atau tidak sengaja. Umpamanya sengaja, ada cara yang halal. Tadi juga masuknya kepala zakar ke farji ada dengan cara yang halal, ada dengan cara yang cara yang halal, dia menikah sama istrinya, tetap dua-duanya wajib mandi. Atau dengan cara yang haram, naudzubillah zina, tetap dua-duanya wajib mandi. Semoga Allah jauhkan kita semua dari zina, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua keluar mani tanpa senggama, baik sengaja atau tidak sengaja. Sengaja dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Cara yang halal umpamanya dengan tangan istrinya. Ya, istrinya ini umpamanya sedang datang bulan, sedang menstruasi. Suaminya kepengen, si istri nggak boleh cuek. Jangan mentang-mentang lagi berhalangan, suaminya diantepin. Harus bisa dia, harus kreatif dan inovatif seorang istri itu. Ya harus bisa menyenangkan suaminya. Asalkan tidak masuk kemaluan suaminya itu ke dalam farjinya, ya urusan selesai. Jadi yang nggak boleh itu memasukkan kemaluan si suami kepada farjinya saat sedang haid. Adapun si istri dengan caranya dia memuaskan suaminya, ya asalkan udah keluar mani, udah urusan beres, urusan tuntas. Baik itu dia keluarkan dengan tangannya atau dengan yang lainnya, ya. Yang penting suaminya diberikan pelayanan sehingga dia terjaga suaminya itu daripada perbuatan zina. Nah, dari kemaluan kita itu keluar yang namanya air kencing, ada air mani, ada air madhi, ada air wadi. Mani itu ma'un abyadu yatadaffaq hala khurujihi, air yang putih yang muncrat saat keluarnya. Jadi kalau mani itu dia ada hentakannya, keluarnya muncrat. Wa yakhruju bi syahwatin, keluarnya dengan syahwat sampai klimaks. Wa yaqubu khurujahu futur, dan setelah keluarnya seseorang itu akan lemes dia. Itu mani. Ya, tandanya mani itu yang pertama keluarnya ada rasa lezat, ada rasa nikmat. Nah, ini nggak bisa dijelasin dah karena soal rasa. Kalau yang udah ngalamin pasti paham dia. Ya, yang nggak suruh. Yang kedua ada hentakan, ada hentakan, muncrat keluarnya. Yang ketiga baunya mani itu kalau dia basah seperti bau adonan. Mani kalau masih basah baunya seperti adonan. Ya. Kalau udah kering baunya seperti putih telur, amis dia baunya kalau udah kering. Nah, kita temui salah satu ini, maka berarti dia mani, berarti wajib mandi. Nah, kalau madhi ma'un abyadu raqiqun lazijun yakhruju inda sawarani syahwat bila syahwatin kamilah. Madhi itu air yang putih, raqiqun tipis, lazijun lengket, keluarnya ketika datang syahwat, ketika birahi, tapi nggak nyampe klimaks. Bila syahwatin kamilah tapi nggak nyampe klimaks. Umpamanya suami melakukan foreplay, cumbuan ringan sama istrinya, ya, dia melakukan cumbuan ringan sama istrinya sehingga naiklah syahwatnya, naiklah birahinya. Nah, itu biasanya keluar yang namanya madhi. Keluarnya nggak berasa,
atau dia lihat celana dalamnya itu pasti dicemplak, itu namanya madhi gitu ya. Atau naudzubillah zaman sekarang anak-anak muda dia goncengan sama perempuan yang bukan mahram, sama pacarnya, dipeluk sama pacarnya dari belakang, naiklah syahwatnya. Nah itu biasanya keluar yang namanya madhi. Dia lihat sempaknya pasti ada madhinya. Ada lagi namanya wadi. Kalau wadi itu ma'un abyad sakhinun kadirun yakhruju ba'dal bawri aw inda hamli syai'in tsakirin. Air yang putih yang tebal, kadirun keruh, keluarnya setelah kencing. Nah, habis kencing masih ada lagi biasanya keluar tuh yang namanya wadi. Atau ketika kita membawa sesuatu yang berat, habis mangkul ya, keluar biasanya yang namanya wadi. Atau habis capek kerja seharian ya, ngirim barang umpamanya ke sono kemari, atau angkat-angkat barang, keluar tuh biasanya yang namanya wadi. Nah, madhi sama wadi dia hukumnya sama kayak air kencing, hukumnya najis dan membatalkan wudu. Jadi kalau habis keluar mandi, habis naik birahi tapi nggak sampai keluar mani, nggak nyampe klimaks, maka kalau madinya itu mengenai celana dalamnya harus dibuka kalau pengen sholat, karena najis. Dia harus istinja, bersihin kemaluannya, kemudian udah dia wudu. Celana dalamnya yang udah kena madi jangan dipakai lagi karena najis gitu ya. Nggak mewajibkan mandi kalau mandi sama wadi, najis saja, cuman kita cukup istinja, cukup cebok aja dengan air suci mensucikan, atau dengan batu atau dengan yang sepadan dengan batu. Yang mewajibkan mandi hanya mani. Nah itu perbedaan antara mani, madhi dan wadi. Jadi keluar mani ada dengan cara yang halal dengan tangan istrinya, ada juga dengan cara yang haram, naudzubillah, seperti onani, ngelocok, wajib mandi ya. Allah Nabi SAW mengatakan Allah melaknat orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Dilaknat sama Allah artinya diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan, yang muda-muda jangan melakukan yang namanya onani ya, biar terhindar dari itu. Jaga mata, jaga pandangan, jangan melihat kepada hal-hal yang Allah haramkan, jangan melihat kepada perempuan yang gak halal buat kita, karena awal mula zina itu dari maksiat mata. Orang berzina karena gak menjaga matanya diumbar melihat macam-macam, naik syahwatnya gak kuat, akhirnya berzina atau onani ya. Jaga mata. Kemudian juga jangan suka terlalu kenyang, karena orang yang kenyang itu syahwatnya kencang, belum nikah ya, berbahaya. Dia bisa terjerumus kepada maksiat kemaluan, zina atau onani. Jadi ya banyakin dah puasa, karena orang yang puasa itu syahwatnya lemah dia ya, sambil nabung buat nikah ya. Atau dengan cara mimpi. Kalau armannya dengan cara mimpi, wajib mandi juga. Jadi keluar mandi meskipun tanpa bersenggama, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kemudian yang ketiga, wal haid, dan yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah haid. Kalau sudah tuntas haidnya, kalau perempuan sudah tuntas haidnya, dia ingin sholat maka dia wajib mandi ya. Kalau umpamanya berhentinya jam 1
jam 1 malam, dia wajib segera mandi. Dia harus sholat isya dan dia harus sholat maghrib. Maghribnya di qadha. Berhenti umpamanya jam 3 pagi, harus segera mandi. Wajib sholat isya, wajib sholat maghrib. Di qadha maghribnya. Berhenti umpamanya jam 5 sore, wajib segera mandi, sholat asar sama sholat zuhur. Karena maghrib sama isya ini kan dia bisa dijamak sama zuhur sama asar. Jadi kalau berhenti di waktu isya, dia wajib sholat isya dan sholat maghrib. Berhenti di waktu asar, dia wajib sholat asar dan sholat zuhur. Gitu ya. Kadang perempuan udah berhenti dan tuntas akhirnya nunda-nunda mandinya, lantaran nggak boleh ya. Jangan sampai waktu sholatnya keluar. Kalau berhenti di waktu maghrib, udah dia wajib sholat maghrib aja ya. Atau berhenti di waktu zuhur, udah dia wajib sholat zuhur. Tapi kalau berhentinya di waktu isya, dia harus sholat maghrib sama sholat isya. Atau berhentinya di waktu asar, dia wajib sholat asar sama sholat zuhur. Kalau haidnya belum tuntas, nggak boleh mandi besar. Ya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena kalau dia mandi hadas besarnya keangkat apa enggak? Masih haid nih, dia mandi besar. Mandi hadas besar, keangkat gak hadasnya? Gak bakal keangkat ya. Dia melakukan ibadah di saat tidak boleh melakukan ibadah, hukumnya haram. Kemudian yang keempat sama yang kelima, wan nifas wal wiladah. Yang keempat nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau seorang wanita nifasnya sudah tuntas, dia ingin sholat, dia wajib mandi. Wal wiladah dan juga melahirkan anak atau bakal anak. Bakal anak, bakal bayi, keguguran namanya. Ya, wajib mandi. Melahirkan anak atau bakal baik, melahirkan normal atau melahirkannya nggak normal, sesar, tetap wajib mandi. Tapi kalau dia habis melahirkan masih mengalami nifas, mandi hadasnya nanti setelah nifasnya beres, setelah nifasnya tuntas. Dia habis melahirkan nih, mengalami nifas, mandi besar nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena dia mandi besar, hadasnya keangkat nggak? Hadas besarnya nggak keangkat, karena masih nih, nggak boleh, haram. Nanti mandinya setelah nifasnya kecuali dia habis melahirkan nggak mengalami nifas, nggak mengalami nifas, baru dia mandi besar. Tapi kalau mengalami nifas, mandi besarnya nanti setelah nifasnya tuntas, gitu ya. Yang terakhir, yang keenam, wal mautu dan meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, dia wajib mandi, tapi dia dimandiin, nggak bisa mandi sendiri ya. Kewajiban kita yang hidup untuk memandikannya. Mungkin seseorang itu dia mengalami sebab-sebab ini lebih dari satu sebab, tapi mandinya cukup sekali. Umpamanya seorang perempuan lagi hamil, dia berhubungan dengan suaminya, masuk tuh kepala zakar suaminya ke farji istrinya, satu sebab, melahirkan sorenya, melahirkan berapa sebab? 2, masukkan kepala zakar sama melahirkan
habis melahirkan dia nih nifas. Berapa sebab? 3. Udah, nanti mandinya setelah nifasnya tuntas cukup mandinya 1 kali. Meskipun sebabnya 3. Gitu. Nah, itu 6 hal yang mewajibkan kita mandi besar. Nah, sekarang kita masuk kepada fardunya. Furudul ghusli ithnani. Fardu mandi besar itu 2. Jadi rukun-rukun mandi besar yang wajib kita hadirkan supaya mandi besar kita sah nggak banyak, cuma 2 doang. Wudu kan kalau mandi besar cuma 2, nggak susah, gampang. Cuma 2 doang yang harus kita hadirkan. Apa aja? Yang pertama an-niyatu, niat. Yang pertama nih niat. Niatnya itu ketika kita membasuh badan kita, mau dari kepala, mau dari pundak kanan, pundak kiri, mau dari tangan, mau dari kaki, selagi itu badan kita, disitulah kita niat. Tapi afdolnya itu dari kepala. Pas kita basuh kepala kita, airnya itu jatuh mengenai kepala kita, disitulah kita tanamkan niat. Niatnya gimana? Niatnya gampang, udah, aku niat mandi besar, aku niat mandi besar, aku niat mandi wajib, boleh. Atau aku niat bersuci untuk sholat, ambil yang paling gampang, ya. Nawaitu rafa'al hadatsil akbar, boleh, ya. Tapi jangan keterusan. Nawaitu rafa'al hadatsil akbar, fardhon lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat. Ya, boleh bahasa apa aja kalau niat, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jepang, mau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Mandarin, bahasa Korea, boleh asalkan tahu artinya gitu. Cuman kalau ada orang yang nanya sama ente bagaimana niat wudu, bagaimana niat mandi besar, ajarin yang paling gampang. Niat mandi besar gimana sih? Ente kan sering ngaji, udah gampang niatnya. Aku niat mandi besar, aku niat mandi wajib. Niat wudu gimana sih? Aku niat berwudu. Udah, beres, supaya dia ringan dalam melakukan ibadah. Apalagi yang nanyanya itu udah sepuh, ya udah pensiun baru mau belajar. Repot kalau diajarin bahasa Arab. Ayo ikutin aja ya. Nawaitu raf'al hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Oh, gua nggak jadi mandi lah, susah niatnya. Ya. Bahasa Arabnya yang pendek, nawaitu fardhal ghusli. Nawaitu fardhal ghusli pakai ghain. Atau nawaitu thahara lis-shalah boleh. Nawaitu thahara lis-shalah. Diambil mana yang gampang menurut ente. Nah, itu yang pertama, niat. Yang kedua yang wajib kita hadirkan saat mandi besar, wa ta'mimul badani bil ma, meratakan badan dengan air. Air yang ada di badan kita itu kita jalanin dengan tangan kita, ya, atau pakai shower umpamanya, udah diratain aja. Pas air jatuh, niat, aku niat mandi besar atau aku niat mandi wajib, udah ratain badannya sama air sampai semuanya kena. Jangan sampai ada yang ketinggalan rambut kita. Perhatikan lekukan yang ada di badan kita, ya, seperti ketiak, selangkangan, ya, paha kita, ya, ini bawah lutut, kemudian sela-sela jari kita, rambut kita juga perhatikan, lubang telinga, tempat ini belai, itu diperhatikan. Harus airnya itu sampai ke seluruh badan, selangkangan kita perhatikan, ya, dubur kita tuh, yang keriput-keriputnya tuh tempat keluar rambut, nah itu wajib sampai gitu, ya. Perhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan air nggak nyampe ke situ. Udah begitu badannya udah rata semua dengan air, hadasnya udah tahu. Mau sabunan, mau sampoan, mau
mau sikat gigi bebas, mau luluran, manicure, pedicure, terserah. Yang penting dua kewajiban ini udah diamalkan, udah dilaksanakan. Kalau dua kewajiban ini nggak dilaksanakan, dia nggak niat mamanya, dia nggak meratakan badannya dengan air, dia sampuan sampai satu pabrik sampuannya, sabunan sampai satu botol, nggak bakalan bisa mandi besarnya. Karena yang wajib itu dua ini rukunnya. Kayak orang sholat nggak ruku, nggak sujud, ya nggak sah sholatnya. Karena sujud sama ruku itu wajib rukun. Nah, yang wajib dalam mandi besar cuma dua, niat sama meratakan badan dengan air. Gitu. Niat itu adalah al-qasdu, bertujuan. Niat itu adalah al-qasdu, artinya bertujuan. Jadi jangan kita was-was juga. Niat mandi besar, belum. Lagi. Niat mandi wajib, nggak pas. Itu orang was-was. Dia masuk kamar mandi jam 7, keluar jam 1 siang. Orang gila kan? Ada yang begitu, jangan kira nggak ada. Ada. Was-was. Orang yang ngerti fikih nggak ada yang was-was. Ya, karena yang namanya niat itu qasdu syai', bertujuan melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika kita mandi besar, kita ingat kita pengen mandi besar, itu udah cukup dianggap dengan niat. Niat itu nggak harus ucapan kita aku niat mandi besar. Jadi kita bertujuan melakukan mandi besar. Lagi mandi besar ingat pengen mandi udah cukup dianggap niat. Jadi jangan was-was sampai seperti itu. Ada lagi yang dia was-was, kayaknya belum kena semua nih badan nih, sampai pusarnya dicakar sama dia buat nandain kalau itu udah dibasuh sama dia. Ada yang seperti itu, was-was, gila, punya kelainan. Jangan ada yang was-was di sini ya. Harus yakin udah kena semua, beres, keangkat hadasnya, tinggal sabunan, tinggal sampoan, gitu. Sabunan sampoannya usahakan setelah dua ini dijalani, udah niat sama udah meratakan badan dengan air, baru udah sabunan sama sampoan. Takutnya kalau sabunan duluan, sampoan duluan, ya airnya berubah yang ada di badan kita itu karena sabun sama sampo, gitu. Ya kan kalau berubah dia nggak mensucikan lagi dengan perubahan yang parah. Jadi sabunan sama sampoan itu setelah dua ini dijalanin aja, gitu. Ya. Yang wajib kita basuh anggota yang kita bawa sholat, anggota badan yang kita bawa sholat. Punya kuku 6 meter, wajib dibasuh tuh 6 meter, karena di bawah sama dia. Ya, yang di bawah sholat. Adapun yang kita nggak bawa sholat nggak wajib dibasuh. Umpamanya perempuan lagi haid, rambutnya rontok atau gunting kuku, ya di bawah sholat nggak rambutnya yang rontok, kukunya yang udah dipotong, di bawah sholat nggak wajib dibasuh. Kan perempuan suka nanya, wajib nggak nih rambut yang rontok dikumpulin kemudian pas mandi dibasuh? Kita mandi besar itu buat sholat tujuannya, buat sholat supaya diperbolehkan sholat. Nah, rambut yang rontok dibawa sholat atau enggak? Enggak, maka enggak wajib dibasuh. Hukumnya sunnah aja ngebasuh yang rambut yang udah rontok atau kuku yang udah dipotong. Hukumnya enggak wajib, karena kita tujuannya mandi besar supaya diperbolehkan sholat. Sholat enggak bawa rambut yang udah rontok. Ya. Nah, itu hal-hal yang mewajibkan mandi dan fardu-fardunya, ya. Insya Allah ada sunnah-sunnahnya dalam mandi besar. Yang penting yang wajibnya dulu tahu nih dua doang, gampang, ya, bisa kita amalkan karena ini menyangkut keabsahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tadi perempuan yang lagi haid sama nifas, dia nggak boleh
tuntas sebelum nifasnya tuntas. Adapun kalau mandinya bukan mandi besar, boleh. Mandi supaya bersih, supaya wangi, boleh. Enggak niat mandi besar. Jangan mentang-mentang haid sama nifas dia nggak mandi-mandi, pusing suaminya. Wasem. Ya. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya